Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya Rizky Dwi Prayogi, kelas C2 kelompok 1, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, akan mempresentasikan tugas individu mengenai analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tempat magang masing-masing. Kebetulan tupoksi saya pada tempat magang saya yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, itu sebagai pengelola persuratan. Adapun isu yang akan saya bahas ialah kurangnya efektivitas dalam pengarsipan surat secara manual pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Baik, adapun peranalisis isu berdasarkan metode environmental scanning. Dari isu yang saya angkat ini terdapat 5 faktor dalam analisis dengan metode environmental scanning. Yang pertama global, kedua teknologi, 3 sosial budaya, keempat kompetitif, kelima ekonomi. Dalam faktor global dari isu tersebut terdapat masalah yaitu belum bisa diakses secara luas, terutama di lingkungan kantor, dari pengarsipan surat secara manual. Artinya, pada saat arsip surat akan dicari atau dicek keberadaannya, masih harus datang ke tempat TU atau arsip surat berada. Nah, bagi siapapun yang akan mencari, baik itu pihak internal maupun eksternal, masih belum bisa mengakses secara luas melalui internet, website, dan lain sebagainya. Kemudian dalam faktor teknologi, pengarsipan surat secara manual masih belum menggunakan teknologi berupa website yang telah saya sampaikan tadi, yaitu menggunakan buku catatan atau buku arsip, surat keluar, surat masuk, undangan, dan lain sebagainya. Kemudian dari faktor sosial budaya, pengarsipan surat secara manual masih menerapkan budaya atau kebiasaan lama yang masih menggunakan buku sebagai metode pengarsipan surat. Kemudian dari segi kompetitif atau faktor kompetitif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat masih dapat dikatakan kalah saing dengan OPD lain dalam hal pengarsipan surat, yang mana OPD-OPD lain sudah berlomba-lomba dalam berinovasi, khususnya dalam pengarsipan surat, baik melalui internet, website, dan lain sebagainya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dari faktor ekonomi, pengarsipan surat secara manual terbilang lebih memakan biaya dengan penggunaan buku atau kertas, sehingga berpengaruh kepada pengalokasian anggaran. Dengan demikian, pengarsipan surat secara manual dapat dikatakan kurang efisien. Selanjutnya, analisis pemecahan isu dengan menggunakan metode USG. Dalam metode USG kali ini terdapat beberapa sub-sub masalah atau faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya efektivitas dalam pengarsipan surat secara manual pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Nah, terdapat 3 faktor di antaranya. Yang pertama, kurangnya manajemen dalam pengarsipan surat secara efektif. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, kurangnya sumber daya aparatur.
Dari ketiga faktor tersebut, didapatlah skala prioritas yang paling tinggi, yaitu kurangnya manajemen dalam pengarsipan surat secara efektif dengan kriteria US dan G atau urgency, seriousness, dan growth rata-rata 4 dan jumlah prioritas sebanyak 12. Hal ini dikarenakan manajemen merupakan hal yang penting dalam suatu pengaturan atau pengelolaan, terlebih pengarsipan surat. Maka dari itu, hal ini menjadi masalah atau penyebab yang terutama, yang paling utama, yang memiliki prioritas yang tinggi. Kemudian, analisis pendalaman isu dengan menggunakan metode fishbone atau yang kita ketahui dengan istilah tulang ikan. Adapun pokok permasalahannya ialah kurangnya efektivitas dalam pengarsipan surat secara manual pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Nah, terdapat 5 bagian dari pokok masalah tersebut sebagai pendalaman isu. Yang pertama, pengukuran, kedua lingkungan, yang ketiga manusia, 4 metode, yang kelima mesin, dan yang keenam material. Adapun penyebab dari pengukuran yaitu belum terdapat SOP mengenai pengarsipan surat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dalam manajemennya masih dapat dikatakan berantakan dan belum rapi. Kemudian dari segi lingkungan, pengarsipan surat secara manual ini masih kurang terawasi oleh pimpinan atau atasan, sehingga arsip-arsip yang ada masih dapat dikatakan berantakan. Yang selanjutnya, dari sisi manusia, petugas yang ada dalam mengarsipkan surat atau yang berwenang dalam mengarsipkan surat itu terbatas, sehingga memiliki kekurangan dalam sumber daya aparatur. Kemudian dalam segi metode, cara pengarsipan surat masih manual dan menggunakan cara lama, sehingga yang membuat pengarsipan surat menjadi kurang efektif. Kemudian dari segi mesin, penggunaan atau pemanfaatan teknologi masih kurang. Ya, kurangnya komputer dan sarana pendukung menyebabkan kurang efektifnya dalam pengarsipan surat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Yang terakhir, keenam, ialah material. Dalam material, pengarsipan surat manual ini masih menggunakan buku catatan lama, yaitu berupa buku keluar, buku masuk, buku undangan, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan pengarsipan surat masih berproses dengan lama dan kurang efektif dan efisien. Selanjutnya, pemecahan isu atau masalah dengan menggunakan metode SWOT atau yang kita kenal sebagai Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Nah, adapun isu yang akan dipecahkan adalah kurangnya efektivitas dalam pengarsipan surat secara manual pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Nah, dari segi strength atau kekuatan, hal tersebut masih memiliki kelebihan berupa masih tersimpannya berkas atau surat-surat secara fisik, sehingga apabila pimpinan atau siapapun yang akan mencari surat masih dapat mudah ditemukan secara fisik. Nah, dari segi weakness atau kelemahan, pengarsipan surat secara manual itu masih memakan banyak waktu dalam proses pengarsipan, mulai dari pencatatan surat disposisi, menyampaikan ke sekretaris dinas, ke kepala dinas, dan disposisi ke kepala bidang atau pejabat lainnya.
Kemudian memakan banyak ruang atau tempat untuk meletakkan arsip-arsip yang begitu banyak, sehingga perlu adanya penyiapan ruang atau tempat untuk pengarsipan surat lebih banyak dalam suatu kantor. Kemudian memakan biaya dengan banyak atau lebih banyak dengan penggunaan buku atau kertas sebagai metodenya. Nah, kemudian opportunity atau peluang. Peluang dari pengarsipan surat secara manual ini yaitu dapat diatasi dengan dapat melakukan inovasi secara teknologi dengan cara memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menggunakan website, internet, dan lain sebagainya. Kemudian peluang selanjutnya dapat menghemat waktu, kemudian manajemen lebih mudah, dan arsip lebih mudah dicari sewaktu-waktu. Kemudian adapun dari sisi threat atau ancaman, pengarsipan surat secara manual ini memiliki keterlambatan mengenai tindak lanjut surat oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang. Kemudian adapun ancaman lainnya adalah kalah saingnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dengan OPD lain yang sudah jauh lebih inovatif dalam pengarsipan surat. Kemudian ancaman yang terakhir ialah terdapat surat-surat yang tidak terarsip dengan baik, sehingga pada saat dicari, surat yang akan dicari itu hilang atau berantakan dalam penyusunannya. Nah, kemudian ada pun tabel rekomendasi alternatif untuk penyelesaian isu pada masalah kali ini ialah pengarsipan surat menggunakan fasilitas Google Drive pada email dinas. Nah, adapun hal selanjutnya akan dilakukan ialah tahapan setiap alternatif, hasil yang diharapkan, dan para pihak yang berkaitan. Yang pertama, tahapan alternatif yaitu mulai dari pembuatan akun khusus arsip surat untuk dinas berupa akun email atau Gmail dengan memanfaatkan Google Drive sebagai ruang penyimpanan secara online atau melalui website, sehingga setiap surat yang ada tinggal di-scan dan di-upload ke Google Drive akun email dinas dan memudahkan pada saat dalam pencarian surat tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya ialah melakukan edukasi cara mengarsipkan surat ke dalam Google Drive kepada petugas yang ada yang mungkin masih belum tahu bagaimana cara mengarsipkan surat secara online atau menggunakan website. Nah, kemudian tahapan yang ketiga ialah implementasi sesegera mungkin, yaitu dengan mengaplikasikannya secepat mungkin sehingga pengarsipan surat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, adapun hasil yang diharapkan adalah yang pertama, surat yang diarsipkan akan lebih mudah dicari. Kemudian pengarsipan lebih rapi dan cepat, tidak memakan waktu lama dalam pengarsipannya, dan tidak perlu lagi menulis ke dalam buku masuk maupun buku keluar dan lain sebagainya. Kemudian surat yang ada lebih cepat dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang. Dan adapun para pihak terkait dalam hal ini ialah pertama Kasubag Umum dan Kepegawaian, yang kedua pengelola pesuratan, dan yang ketiga adalah arsiparis. Sekian paparan dari saya mengenai analisis isu permasalahan yang ada pada OPD masing-masing atau tempat magang masing-masing, khususnya pada tempat magang saya sekarang, yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tupoksi pengelola pesuratan dengan isu masalah pengarsipan pesuratan secara manual yang masih kurang efektif. Nah, semoga apa yang saya
sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kesalahan kata maupun ucapan dari saya pribadi, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.